Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, salam dari Bogor Baru. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya membagi firman Tuhan mengenai bagaimana persekutuan atau fellowship itu harus ada di tengah-tengah orang Kristen. Memang sebagai jemaat sendiri itu mengandung makna satu persekutuan. Artinya tidak mungkin ada jemaat Kristen itu tanpa unsur persekutuan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Elemen atau unsur persekutuan dari satu jemaat itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu boleh saya sebutkan bahwa tanpa persekutuan maka itu bukan satu jemaat, ya. Jadi itu tidak beda dengan organisasi pada umumnya, organisasi kemanusiaan, organisasi masyarakat pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu prinsip persekutuan yang kita bisa belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Jemaat di Filipi. Nah, dan mari kita akan melihat dari perikop ini, ya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, Filipi adalah satu dari beberapa jemaat yang ada di Makedonia, provinsi Makedonia dari kerajaan Romawi. Dan kemudian ini adalah kota-kota awal di mana Injil mulai masuk di Eropa. Sehingga memang jemaat di Filipi ini jemaat yang tidak terlalu besar, ya. Paulus menulis surat ini kira-kira 63 tahun 63 Masehi, 63-64 Masehi ketika Paulus berada di penjara di Roma. Dan surat ini ditulis kepada mereka karena mereka mempunyai perhatian yang sangat besar bagi Paulus. Dan Paulus yang berada di penjara itu. Dan oleh karena itu Paulus menulis surat ini dengan dua tujuan utama supaya mereka bertahan, ya, jemaat di Filipi ini bertahan di tengah-tengah kondisi lingkungan yang sangat anti terhadap persekutuan, yang tadi sangat anti terhadap kekristenan, ya. Dan bagaimana yang itu hal yang pertama, dan yang kedua bagaimana mereka hidup di dalam sukacita, ya. Jadi memang surat Filipi penuh dengan ajaran tentang bagaimana seharusnya orang percaya, gereja orang Kristen secara kelompok maupun secara individu itu harus hidup dengan penuh sukacita, ya. Itu adalah semacam tema besar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan salah satu tema seperti saya tadi sebutkan yaitu mengenai persekutuan, mengenai bagaimana di dalam kondisi yang begitu berat, ya, karena tantangan dari masyarakat, dari lingkungan yang tidak mengenal gereja, yang tidak mengenal Kristen, ya. Lalu bagaimana orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini yang hanya beberapa orang. Jadi memang tidak banyak, ya. Kita tahu bahwa ketika pertama kali Paulus melayani di Filipi, justru Paulus ditolak dan bahkan dimasukin ke dalam penjara, ya. Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Ada seorang perempuan yang bernama Lydia yang menerima firman, dia dan keluarganya menjadi orang percaya, dan kemudian kepala penjara di Filipi dan keluarganya menjadi orang percaya. Jadi sebetulnya memang tidak terlalu banyak orang Kristen yang ada di Filipi, tapi mereka sangat mempunyai jiwa yang disebut dengan partnership. Jadi partnership itu artinya kemitraan atau persekutuan, ya. Partnership in the gospel disebut di dalam Filipi pasal 1 bahwa Paulus bersyukur bahwa orang-orang di Filipi ini mereka mempunyai semangat yang begitu tinggi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu meskipun gerejanya masih muda, mereka udah kirim seseorang, ya, Epafroditus, mereka udah kirim dari Filipi untuk mendampingi Paulus dalam pelayanan Paulus di Roma, yang sesungguhnya Paulus masih berada dalam penjara rumah yang berada di Roma dan sering dipanggil, sering disidang pada saat itu di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Dan kemudian Paulus didampingi oleh Epafroditus yang dikirim oleh jemaat di Filipi. Saudara sekalian,
tema surat Filipi secara besar yang pertama adalah sukacita, ya harus hidup dengan sukacita. Yang kedua adalah persekutuan. Dan pada hari ini kita akan melihat tema yang kedua, yaitu tentang persekutuan. Dan itu sebagai bahan renungannya akan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang demikian bunyinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu, itulah perikopnya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa jemaat harus bersatu dan tak boleh ada perpecahan. Jadi gereja itu harus bersatu, ya. Saya berbicara mengenai gereja lokal. Gereja lokal, gereja yang ada di satu tempat, ya, suatu tempat tertentu, maka gereja itu harus bersatu dan tidak boleh ada perpecahan di dalam gereja. Dengan kata lain, persekutuan atau fellowship harus dijaga di antara anggota jemaat, ya, harus mempertahankan itu sehingga tidak boleh ada perpecahan. Di dalam penjelasan atau di dalam perikop kita tadi dalam ayat 2, ya, Filipi pasal 2 ayat 2 mengatakan demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir, ya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir ini artinya bahwa ini harus like minded, ya. Jadi harus hidup dengan persekutuan yang sangat erat, karena sehati sepikir, ya, sehati dan sepikir. Itu hendaklah kamu sehati sepikir. Kemudian Paulus menyampaikan ada 3 aspek yang merupakan semacam indikator dari sehati sepikir itu. Yang pertama satu kasih, ya, satu kasih artinya the same love, ya, kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian satu jiwa ini artinya one spirit, ya, satu semangat, satu jiwa yang merupakan pimpinan dari Roh Kudus, ya, satu spirit, satu jiwa, dan satu tujuan, ya, satu tujuan. Jadi sehati sepikir, kalau kita berbicara mengenai satu persekutuan atau satu gereja yang sehati sepikir, maka indikatornya itu harus satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja dalam satu persekutuan, ya, atau satu gereja itu bisa saja orang mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, begitu tujuan yang berbeda, ya, meskipun kita katakan bahwa satu sehati sepikir, tapi begitu tujuannya berbeda, maka di sana melambangkan bahwa tidak ada persekutuan. Jadi tujuan tidak boleh berbeda. Mungkin cara berbeda, ya, cara berbeda, pendapat berbeda, tetapi ketika pendapat yang satu sudah diambil, sudah diputuskan, maka semua harus mempunyai pendapat yang sama sebagai konsensus atau sebagai hasil voting. Maka pendapat itulah yang harus dilakukan. Cara mungkin berbeda, tapi satu tujuan, satu visi, satu misi, itu adalah yang disebut dengan sehati sepikir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sehati sepikir juga berarti bahwa tidak ada konflik, ya, tidak ada perpecahan, tidak ada friksi,
Tidak ada apa yang disebut dengan favoritisme. Nah, di dalam surat Paulus, di beberapa surat Paulus menekankan tentang favoritisme. Favoritisme itu artinya ada orang-orang tertentu di dalam kelompok-kelompok tertentu di dalam jemaat yang sangat diperhatikan, kemudian diberikan tempat yang khusus, ya, artinya diperhatikan secara khusus sementara orang yang lain diabaikan. Jadi sehati sepikir berarti tidak ada perpecahan, tidak ada konflik, tidak ada friksi. Beda pendapat mungkin ada, tetapi semuanya dalam rangka mencapai tujuan yang sama, ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian tidak ada favoritisme dan tidak ada pengabaian dan pembiaran. Jadi itu yang disebut dengan sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ini persekutuan adalah ditandai dengan variabel yang penting, yaitu harus sehati sepikir. Dan sehati sepikir itu terdiri dari satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu dalam ayat 2, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri atau self ambition, ya, self ambition, ya. Ini sangat penting karena memang persekutuan terdiri dari anggota, terdiri dari orang, individu, dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang punya ambisi, ya. Dan tapi di dalam persekutuan yang sehati sepikir, persekutuan di dalam gereja itu yang disebut dengan kepentingan sendiri itu harus dihilangkan. Tidak boleh ada kepentingan sendiri. Paulus katakan do nothing out of self ambition, ya. Jadi do nothing out of self ambition. Paulus menyatakan begitu. Tidak boleh melakukan sesuatu, ya, sesuatu dengan berdasarkan atas ambisi pribadi. Nah, ambisi pribadi ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang membuat sampai dia mengutamakan, ya, kepentingannya sendiri, ya, pokoknya saya menjadi yang paling utama. Dan gunakan, dan orang yang mempunyai self ambition atau ambisi pribadi di dalam persekutuan itu biasanya menggunakan program-program bersama atau program-program gereja untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai ambisinya. Dengan kata lain, kepentingan pribadinya yang dia utamakan dan dia berjuang untuk mencapai kepentingan pribadinya, kepentingan persekutuan dinomor duakan, kepentingan pribadi yang diutamakan, dan menggunakan fasilitas dan program-program gereja untuk mencapai kepentingan pribadi. Nah, itu yang disebut dengan self ambition, yaitu ambisi pribadi. Dan Paulus sampaikan bahwa di dalam ayat 3, pasal 2 ayat 3 dikatakan jangan kita mencari kepentingan sendiri atau self ambition atau kepentingan pribadi. Nah, yang dalam ayat 3 juga dikatakan bahwa tidak boleh mencari pujian yang sia-sia. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ini menarik, ya, dikatakan pujian yang sia-sia. Artinya bahwa seseorang, ya, bahwa persekutuan itu, di dalam persekutuan tidak boleh ada orang pertama mengandalkan kepentingan pribadi atau mencari kepentingan pribadi. Yang kedua, mencari pujian, apa yang disebut dengan vain conceit. Vain conceit itu artinya pujian yang tidak berdasar, pujian yang tidak boleh ada di tengah-tengah jemaat, pujian bagi dirinya, ya. Dia menggunakan panggung gereja, mimbar gereja, persekutuan yang ada untuk mendapat pujian, ya, untuk mendapat pujian, untuk mendapat penghargaan dari orang lain, untuk mendapat pengakuan dari orang lain atau dari anggota jemaat. Nah, Paulus menyampaikan bahwa itu tidak boleh ada. Kamu hendaklah hidup sehati sepikir dan tanpa mencari kepentingan sendiri, ayat 3, atau pujian yang sia-sia. Kemudian dalam ayat 3 juga Paulus mengatakan sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi yang hendaklah atau bukan mencari pujian sia-sia dan self ambition, tetapi yang harus dilakukan yaitu humility atau kerendahan hati. Menganggap yang lain lebih utama dan memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, mencari kepentingan saya dan mengorbankan kepentingan persekutuan, mencari kepentingan saya sendiri, mencari penghormatan diri sendiri, dan kemudian mengorbankan yang lain, itu di dalam istilah ini istilah pada zaman pemerintahan di Indonesia, ya, pada zaman Orde Lama itu disebut dengan usdek, ya, usdek, 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 ya. Kalau Anda belajar civic atau sejarah
maka Anda akan tahu ini ya apa yang disebut dengan USDEK. USDEK itu sebetulnya artinya atau kepanjangan dari atau akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Indonesia, Ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia, itu arti USDEK. Tetapi pada zaman Orde Lama itu USDEK itu diplesetkan menjadi untuk saya dahulu engkau kemudian. Jadi itulah sebabnya terjadi kehancuran di dalam banyak hal ya, terjadi ketimpangan secara ekonomi, terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena apa yang disebut dengan USDEK, untuk saya dahulu ya engkau kemudian. Nah, Bapak Ibu, di dalam persekutuan maka ini tidak boleh ada, USDEK tidak boleh ada. Apa yang disebut dengan pujian yang sia-sia, self ambition, kepentingan diri sendiri, kemudian menggunakan fasilitas persekutuan, fasilitas gereja untuk mencapai kepentingan sendiri. Itu adalah hal yang terkait dengan persekutuan. Jadi tidak boleh hal itu ada di persekutuan, sebaliknya yang harus ada adalah sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Persekutuan atau gereja lokal tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada keretakan di dalam gereja lokal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai implikasi rohaninya apa bagi kita, pelajaran bagi kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, maka kita bisa belajar di sini bahwa persekutuan itu bukan satu organisasi ya. Persekutuan gereja bukan satu organisasi, tapi satu fellowship. Fellowship itu artinya anggota ya, fellowship itu artinya anggota atau warga gereja yang bersekutu ya, warga gereja yang hidup dalam persaudaraan. Itu artinya dari fellowship, bukan organisasi tapi persekutuan. Dan anggota persekutuan adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Jadi Anda sebagai anggota persekutuan adalah saudara satu dengan yang lain di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam persekutuan berhenti mencari nama ya diri sendiri, kepentingan diri sendiri, ambisi, panggung, mimbar dan penampilan diri sendiri dalam gereja itu harus ditiadakan. Dan yang diutamakan adalah kepentingan bersama atau kepentingan gereja. Nah, jangan memaksa kehendak karena mencari kepentingan diri sendiri juga itu yaitu memaksa kehendak. Seperti tadi saya sampaikan ya, menggunakan fasilitas, menggunakan program yang ada di gereja untuk mencapai kepentingan sendiri. Jadi Anda tidak boleh memiliki hal itu ya, tidak memaksakan kehendak, tetapi setiap saat harus menguji apa yang Anda lakukan atau pandangan Anda atau gagasan Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi referensi utamanya atau yang disebut dengan point of reference-nya ya, rujukannya adalah firman Tuhan untuk menguji apa yang Anda lakukan ya, apakah ini sudah sesuai dengan tujuan-tujuan persekutuan atau tidak. Nah, itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini menjelaskan tentang kekuatan atau sumber daya ya, kekuatan atau kuasa untuk bersekutu. Kalau tadi indikator dari persekutuan, hal yang pertama tadi bahwa tidak boleh ada perpecahan di dalam gereja, tidak boleh ada keretakan, friksi di dalam gereja. Maka yang kedua, apa yang menjadi dasar agar supaya kita bergantung pada dasar itu dan kemudian persekutuan bisa kita jaga. Apa yang saya sebutkan dengan sumber daya atau sumber daya persekutuan atau yang disebut dengan resource of fellowship. Ya, jadi sumber daya persekutuan. Kita bisa lihat di dalam ayat 1 dikatakan begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan ada kasih mesra. Jadi inilah yang disebut dengan dasar dari satu persekutuan. Persekutuan itu harus ada di dalam Kristus ya. Jadi betul-betul Kristus yang diutamakan, Kristus yang menjadi dasar, kepentingan, kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah Bapa di sorga yang menjadi utama, dan kemudian di dalam Kristus itu ada nasihat. Nasihat ini artinya Bapak Ibu Saudaraku, artinya
encouragement. Ya, encouragement itu artinya satu dengan yang lain dalam persekutuan itu harus memberikan dorongan dan memberikan semangat, saling menghargai, saling mengutamakan, yang memberikan pengutamaan kepada sesama anggota gereja. Kemudian ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih ini artinya penghiburan yang datang dari Tuhan. Ada persekutuan roh, persekutuan yang berbasis ya atau bergantung pada Roh Kudus ya. Keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan ada kasih mesra, ini tenderness. Kasih mesra ini artinya menyayangi satu dengan yang lain, dan kemudian ada belas kasihan, ya rasa belas kasihan, rasa empati ya, terhadap sesama anggota di dalam gereja. Itu merupakan dasar. Bapak Ibu Saudaraku, kembali Filipi pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa untuk menjadi satu persekutuan, untuk mewujudkan satu persekutuan di dalam gereja, maka harus berbasis pada Kristus, dan kemudian di sana ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memberikan contoh mengenai bagaimana sih seorang harus bersikap di dalam persekutuan. Dan contoh itu sangat luar biasa, ini yang banyak ahli teologi yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11 ini adalah semacam satu puisi ya, satu puisi, satu ungkapan yang dalam bentuk puisi yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Disebutkan bahwa banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa ini puisi yang sangat agung, dan Anda kalau baca dari puisi dari pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11 ini adalah bagian semacam penulisan kembali dari Yesaya, dari kitab-kitab Yesaya, dari pasal-pasal hamba Tuhan ya yang ada di kitab Yesaya ya, pasal 50-an, pasal 40-an menjelaskan tentang hamba Tuhan di kitab Yesaya itu. Dan di sana Paulus merangkum itu dengan bahasa puisi yang sangat luar biasa yang terdapat di dalam ayat 5 sampai ayat 11. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, hidup di dalam persekutuan, lalu kemudian contoh bagi setiap orang mewujudkan persekutuan Kristen, persekutuan di dalam gereja itu, contohnya itu pada ayat 5 sampai ayat 11. Saudaraku, bagaimana bunyi ayat 5 sampai ayat 11 ini? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Itu ayat 4. Kemudian ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu dalam persekutuan menaruh pikiran dan perasaan, ya, yang terdapat di dalam Yesus Kristus, ya, terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam rupa Allah, Allah sendiri, yang dialah Allah sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu mengosongkan dirinya. Di dalam ayat 7 dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi itu adalah yang disebut dengan self-emptying atau self-emptiness, mengosongkan diri sendiri. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mengosongkan diri sendiri ini bertolak belakang dengan apa yang tadi disebut dengan mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri sendiri seperti tadi indikator-indikator di atas, ya tidak boleh ada indikator itu di dalam persekutuan. Apa yang disebut dengan self-ambition. Tetapi kemudian dikatakan bahwa self-ambition itu tidak boleh ada. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Ya, mengambil rupa seorang hamba. Itu yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa ia telah merendahkan dirinya. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh kita. Yang pertama adalah mengosongkan dirinya. Yang kedua adalah merendahkan dirinya. Dan merendahkan dirinya ini total ya, ini mulai the highest yang paling tertinggi menjadi the lowest itu yang terendah, merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ya, kematian yang hanya terjadi bagi orang-orang yang sangat tidak benar, ya, bagi orang-orang yang sangat
tidak baik kehidupannya, itu mati di kayu salib, ya. Tetapi Tuhan Yesus menempuh hal itu, ya, merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian ayat 9, 10, dan 11 menjelaskan tentang dampak dan impact, output, dampak, dan impact, ya, dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengosongkan dirinya demi persekutuan, demi keselamatan umat manusia, demi persekutuan gereja-gereja yang ada di dunia ini, ya, persekutuan antara Yesus sendiri sebagai kepala gereja dan kita sebagai orang percaya, persekutuan di antara jemaat, anggota-anggota jemaat, dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebagai contoh. Dan kita melihat impact-nya itu adalah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemudian ayat 10 dan ayat 11 mengatakan supaya dalam nama itu, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Semoga segala lutut, ya, bertekuk. Kemudian ayat 11 mengatakan segala lidah mengaku, ya, segala lutut bertekuk, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semuanya bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah yang disebut dengan dampak, ya, atau impact atau dampak dari persekutuan. Dampak dari persekutuan itu yaitu semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut. Artinya masuk dalam persekutuan dan mengakui Bapa di sorga, dan kemudian mengaku kemuliaan Allah Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang disebut dengan dampak dari pengosongan diri, ya, dampak dari pengosongan diri dan Yesus yang merendahkan diri, yaitu berubah dari apa yang disebut dengan ambisi pribadi menjadi pengosongan diri, ya. Ambisi pribadi menjadi pengosongan diri dan kemudian menjadi kemuliaan Bapa di sorga. Jadi apa itu persekutuan? Saudaraku, persekutuan adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan karena itu kalau ada ambisi pribadi, ada pementingan diri, ada pengutamaan diri, ya, maka tujuan besar, apa yang disebut dengan tujuan ultimate objective, overarching objective, ya, tujuan yang paling terbesar, memuliakan Bapa di sorga. Semakin banyak orang yang datang dan berlutut dengan lututnya, ya, dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, itu harus terjadi, ya. Keretakan dalam persekutuan membuat tujuan yang besar itu tidak mudah dicapai, ya, tidak akan sulit terjadi. Tetapi dengan adanya persekutuan, ya, kehidupan yang memperhatikan satu dengan yang lain, kemudian pengutamaan yang satu dengan yang lain, dan kemudian tujuan-tujuan persekutuan yang diutamakan, maka tujuan besarnya yaitu kemuliaan Bapa di sorga akan dicapai. Saudara, Anda mungkin sulit untuk mengosongkan diri dan merendahkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi itu kan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan hal itu. Mengosongkan diri dan merendahkan diri sehingga tujuan persekutuan bisa terwujud. Mengosongkan diri dan merendahkan diri. Dan banyak orang yang tidak bisa, atau Anda tidak bisa mengosongkan diri dan merendahkan diri karena berbagai hal. Mungkin karena pendidikan Anda. Anda merasa bahwa pendidikan terlalu tinggi sehingga jemaat lebih tinggi dari jemaat, ya, mungkin sangat tinggi sehingga berbeda dengan jemaat pada umumnya, dan agak sulit untuk bisa menerima pandangan atau gagasan yang ada dari anggota jemaat yang lain. Mungkin karena latar belakang ekonomi, Anda merasa bahwa secara finansial ekonomi Anda agak sulit untuk bisa menerima yang lain. Latar belakang keluarga mungkin juga karena keluarga, karena latar belakang asal usul itu membuat agak sulit untuk menerima yang lain. Kecakapan, kepandaian juga, talenta bisa juga, experience, pengalaman juga. Mungkin Anda orang yang sangat punya banyak pengalaman di dunia ini, di marketplace, di tengah-tengah masyarakat, sehingga Anda dihargai, dan karena pengalaman yang banyak itu Anda susah untuk bisa berada di tengah-tengah persekutuan orang yang tidak terlalu banyak pengalaman. Mungkin karena senioritas, usia, makin tua, makin senior, lalu kemudian agak sulit untuk menerima orang yang lebih muda. Mungkin karena posisi Anda sendiri di gereja, ya, posisi sebagai penatua, diaken, presbiter, ketua, ya, anggota pengurus,
mungkin gembala, bahkan gembala ya, mungkin pimpinan yang ada di gereja, dan karena itu agak sulit untuk menerima pandangan orang lain. Nah, semuanya itu harus bisa dieliminir atau ditiadakan, mengosongkan diri, untuk mengosongkan diri dan merendahkan diri. Dan kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya, belajar dari Tuhan Yesus yang melakukan pengosongan diri dan merendahkan dirinya dengan cara yang tadi dijelaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini belajar dari Tuhan Yesus juru selamat kita untuk mengutamakan pencapaian tujuan persekutuan. Dan tujuan persekutuan harus diutamakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengurangi ego dan selfish kita, ya, mengurangi ego dan selfish kita untuk berada di persekutuan. Dan lebih baik tujuan-tujuan program-program persekutuan itu yang dimunculkan, dikemukakan, diutamakan. Lalu kemudian bila Anda mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda, maka Anda harus mundur dari proses untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar itu, tujuan-tujuan utama itu, yaitu tujuan persekutuan. Nah, tujuan persekutuan seperti disebutkan di dalam ayat 11, yaitu kemuliaan Allah Bapa. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, tujuan persekutuan tidak tercapai karena pemaksaan kehendak. Dan ini harus ditiadakan ya, pemaksaan dari kehendak setiap orang sehingga tujuan-tujuan besar tidak bisa dicapai karena pemaksaan. Dan tadi ini terkait dengan self ambition, dan ini harus dihentikan, berubah dan pindah dari self ambition menjadi self emptiness, dari ambisi pribadi menjadi kekosongan pribadi ya, berubah dari ambisi pribadi menjadi kekosongan pribadi. Dan semua orang harus melakukan hal itu. Jadi setiap orang, siapapun Anda di tengah-tengah persekutuan dan gereja, berubah dari ambisi pribadi menjadi kekosongan pribadi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai take away persekutuan Kristen atau gereja, yang saya maksudkan dengan persekutuan Kristen atau gereja ini adalah local church ya, gereja yang ada secara lokal di tempat Anda masing-masing, atau juga bisa berupa fellowship. Jadi persekutuan yang ada, bukan ini yang disebut dengan para church yang di luar gereja, ada persekutuan Anda punya mungkin di kantor, mungkin di tempat yang lain ya, dia merupakan persekutuan yang tidak berbasis di gereja, tapi persekutuan Kristen. Nah, persekutuan semua persekutuan gereja maupun non gereja akan bahkan berdampak bagi orang luar ya, apabila yang di dalam itu bersatu. Kalau Anda tidak bersatu, maka dampaknya bagi orang luar itu tidak ada ya. Dan karena Anda orang lain melihat bahwa tidak ada dampaknya, maka pada akhirnya akan sulit membawa orang-orang lain, jiwa-jiwa yang baru, bergabung dalam persekutuan atau masuk ke dalam gereja. Sebagai take away message Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa gereja akan lebih banyak orang datang, lebih banyak orang menjadi percaya apabila di gereja sendiri itu bersekutu, menunjukkan satu kesatuan, ya, mempunyai visi misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, dan tujuan yang terbesar yaitu memuliakan Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian.